Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matil iman wa ni'matil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin pendengar radio dan penonton channel YouTube MUI Kabupaten Kampar, semoga kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini bulan suci Ramadan adalah tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang betul-betul penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan, maka pahala-pahala tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi realita yang ada, pemuda-pemudi zaman sekarang ini bahkan setiap tahunnya mereka ada yang melakukan yang namanya kemaksiatan di bulan suci Ramadan. Salah satu maksiat yang sering dilakukan oleh pemuda-pemudi kita setiap tahunnya yaitu berpacaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Jangan dekati zina, kata Allah. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi kita melakukan zina tersebut. Maka banyak style pacaran ketika di bulan suci Ramadan ini. Bahkan dimulai dari subuh, siang, sampai malam mereka juga melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika subuh hari, yang biasa kita kenal adat istiadatnya atau istilahnya yaitu asmara subuh. Yang mana tradisi ini kalau menurut pakar sejarah dari UIN Jakarta, mereka menyampaikan asbu itu adalah sesuatu hal yang baik yang mana yang dilakukan oleh pemuda-pemudi dahulu agar mereka bisa berjalan di pagi hari dan menikmati udara segar pada subuh hari. Akan tetapi zaman ke zaman, bahkan sampai sekarang, asbu ini disalahgunakan oleh pemuda-pemudi kita. Banyak mereka-mereka yang ingin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari. Bahkan mereka bergoncengan, pakai telukung, pakai jubah juga, bergoncengan pada subuh hari. Masya Allah, di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan saja mereka berani seperti itu, apalagi di luar bulan suci Ramadan, jamaah sekalian. Kemudian ketika siang harinya, ini style-style pacaran anak muda sekarang ini sangat luar biasa. Mereka chattingan melalui WhatsApp. Padahal sama-sama kita ketahui, di bulan suci Ramadan kita harus menjaga nafsu, yang mana nafsu ini bisa membuat kita terjerat dalam langkah-langkah syaitan, seperti chattingan, mengingatkan solat, semangat dalam beribadah. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali pada zaman sekarang ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Jangan kalian mencampur adukan yang hak dan yang batil. Akan tetapi fenomena zaman sekarang ini banyak yang mencampurkan hak dan yang batil. Kemudian yang terakhir, ketika bukber, ini sering kita laksanakan tradisi ini, buka bersama. Buka bersama itu adatnya sangat baik sekali. Akan tetapi ketika mereka melakukan buka bersama, ajak untuk silaturahmi. Tetapi ketika mereka sudah berbuka bersama, mereka malah menjauhi atau tidak melakukan niat awal mereka. Malah mereka lebih condong melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti mereka sholat maghribnya tinggal, bahkan sholat isyanya juga tinggal, apalagi tarawihnya. Dan selesai mereka bukber, mereka bergoncengan lagi untuk berpacaran pergi kemana-mana. Bahkan dalam kasus yang ada di sebuah kota, faktor perceraian terbesar tahun lalu di satu kota, penyebabnya karena bukber ini, bukber alumni, yang mana CLBK Cinta Lama bersemi kembali. Banyak pengaduan ke pengadilan agama karena bukber tersebut. Maka ini perlu kita
waspadai. Maka penonton sekalian dan pendengar radio, maka ini perlu kita wanti-wanti, kita nasihati anak-anak kita nasihati saudara-saudara kita bahwasanya di bulan suci Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, akan tetapi di bulan suci Ramadan ini juga kita menahan hawa nafsu kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini membuka selapang-lapangnya pintu pengampunan, pahala dilipat gandakan. Tapi kenapa kita malah memilih jalur untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita sangat menginginkan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketika jumpa dengan bulan suci Ramadan, apa yang kita lakukan? Malah hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa membaca Al-Qur'an, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf, falahul hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu asri amsalihah, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu hadza alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, tidak mungkin rasanya ketika kita membaca Al-Quran itu satu huruf. Tetapi walaupun satu huruf kita baca, maka telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Maka kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini untuk membaca Al-Quran ketimbang kita melakukan maksiat kepada Allah. Apalagi sebentar lagi kita masuk 10 malam terakhir, yang mana di situ ada malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Dan ini malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Begitu juga kita sebagai umat muslim. Maka marilah kita kejar malam Lailatul Qadar ini, 10 malam terakhir ini, dengan berbagai cara. Bisa dengan sholat tahajud, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berqiyamul lail dan yang lain-lainnya. Maka kita sangat merugi ketika kita tidak mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar tersebut. Maka pemirsa dan pendengar radio dimanapun berada, banyak sebenarnya yang perlu kita bahas tentang yang terjadi di bulan suci Ramadan ini. Akan tetapi mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga disampaikan juga kepada orang tua dan anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara waktu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Ramadan adalah waktu yang diberkahi, tapi semakin ke ujung Ramadan, keberkahan itu semakin melimpah-limpah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar istiqomah. Kita awali Ramadan dengan amal ibadah, dan amal ibadah itu tetap istiqomah kita laksanakan sampai nanti Ramadan meninggalkan kita. Belajar dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 malam terakhir Rasulullah tidak meninggalkan masjid, bahkan membawa tempat tidurnya masuk ke dalam masjid, karena seutuhnya waktu 10 Ramadan Rasulullah pergunakan untuk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa beristiqamah selama bulan suci Ramadan. Kita awali Ramadan dengan amal ibadah, kita tutup dengan amal ibadah yang semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bertanya, apa saja konsekuensi yang dapat terjadi jika seseorang melakukan maksiat di bulan Ramadan? Baiklah, luar biasa pertanyaannya. Konsekuensi yang kita dapati ketika kita bermaksiat di bulan suci Ramadan. Maka saya ambil salah satu contoh yang juga viral dari masa ke masanya. Setiap Ramadan selalu ada berita ini, bahkan berselancar di media sosial baik di TikTok, Instagram maupun Facebook, dengan istilah mokel. Maka istilah mokel ini masuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita definisikan maksiat itu, kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mokel itu apa sebenarnya?
mokel itu adalah berbuka sebelum waktunya. Dia sanggup berpuasa, tetapi dia berbuka sebelum waktunya. Akan tetapi berbeda dengan orang yang ada rukhsah, keringanan, ketika dia sakit atau safar atau menyusui, yang memang betul-betul tidak sanggup tubuhnya untuk berpuasa. Maka hal ini harus lebih diperhatikan lagi. Dan mokel ini banyak dilakukan oleh anak-anak kita. Padahal sama-sama kita ketahui mokel ini atau makan sebelum waktunya atau berbuka sebelum waktunya ini termasuk dosa besar. Kalau disengaja tanpa ada rukhsah sedikit pun, termasuk dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang mana ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, pada saat itu Rasulullah bermimpi. Ada dua orang yang menjemput Rasulullah di dalam mimpinya dan kemudian menarik tangan Rasulullah ke gunung yang terjal. Di dalam perjalanan Rasulullah mendengarkan suara yang sangat keras sekali, suara kesakitan yang sangat keras sekali. Kemudian Rasulullah bertanya kepada dua orang ini, suara apa itu? Kemudian dua orang ini menjawab, itu suara penghuni neraka. Kemudian mereka lanjutkan perjalanan sampai di atas gunung dan Rasulullah melihat keadaan yang sangat luar biasa. Keadaan yang seperti apa? Seseorang yang kaki atau mata kakinya ini digantung ke atas, kemudian mulutnya ini robek, mengeluarkan darah yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah bertanya kepada dua orang tadi, apa yang terjadi oleh pemuda ini? Kemudian dua orang ini menjawab, dia melakukan yang namanya berbuka sebelum waktunya. Maka ketika kita berpuasa, kemudian kita membatalkan, tetapi kita sanggup sebenarnya untuk puasa, maka kita termasuk dalam kategori dosa besar. Maka konsekuensinya kita sudah jelas mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.